اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي. أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله صلاة وسلاما لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk ketua DKM dan para pengurus masjid, para asatidz, para imam yang mudah-mudahan selalu dan selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, segala permasalahannya mudah-mudahan kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada paduka alam, junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi, pada zaman baginda Rasul, itu zaman paling terbaik. Dari mulai cuaca pun cuaca paling terbaik. Para alim ulama sepakat tidak ada cuaca, tidak ada udara yang paling terbaik pada masa hanya masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu cuaca udara paling terbaik dalam sejarah. Belum ada sebelum dan setelahnya. Yang kedua, saking baik-baiknya itu masa, orang-orang belum meninggal tapi sudah dikasih tahu bahwa kamu ini pasti akan masuk surga, bahwa kamu ini pasti akan masuk neraka. Dan pada zaman Rasulullah SAW sudah tercatat ada 300 orang yang pasti masuk neraka. Ternyata 300 orang ini adalah orang-orang munafik. Baginda Rasul tahu namanya, tahu nama bapaknya, tahu nama kakeknya, tahu nama kabilahnya. Cuman enggak dikasih tahu, diumumkan enggak. Sudah tahu daftarnya. Maka baginda Rasul pun mengumumkan kalau yang penduduk surga itu diumumkan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman bin Auf sanadnya, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Bakrin fil jannah. Diumumkan ke semua orang. Abu Bakar pasti masuk surga. Wa Umar bin Khattab fil jannah. Wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talhah fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id ibn Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Zarrah fil jannah. 10 dikasih tahu, 70, 400 orang sampai dikasih tahu siapa saja yang masuk surga tanpa hisab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang nanti meninggalnya akan dibunuh, dikasih tahu. Mana kejadiannya? Kana ala hirahu wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair fataharraqat as-sakhrah. Jadi baginda Rasul itu pada waktu menaiki Gua Hira. Gua Hira itu di Jabal Nur. Pada kira-kira ada di batu besar di pas mulutnya Gua Hira, seketika fataharraqat as-sakhrah. Itu gempa apa? Gempa Gua Jabal Nur, gempa. Langsung diinjak oleh baginda Rasul. Ihda fama alaika illa nabiyun. Wahai gunung, wahai batu, diam. Bukankah yang di atas kamu ini ada seorang nabi, ada Abu Bakar Siddiq, au syahid, dan ada orang-orang yang nantinya mati syahid. Itu kan jauh-jauh hari. Ini kan waktu di Mekah. Sebelum hijrah sudah dikasih tahu. Ternyata betul Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'. Sayyidina Utsman dibunuh oleh orang Khawarij. Siapa? Sayyidina Ali dibunuh oleh Ibnu Muljam waktu keluar dari pintu di Baghdad. Wa Talhah dibunuh waktu perang Uhud. Makanya ini ayat minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah. Orang-orang yang beriman, laki-laki yang sudah membenarkan atas perjanjian mereka kepada Allah, faminhum man qada nahbah. Mereka menginginkan yang mati syahid, ada yang memang tes langsung diterima oleh Allah. Orang ini malamnya minta syahid, besoknya syahid,
Terus wa minhum may yaqtadir, ada yang memang ditunggu nanti syahidnya. Seperti Khalid bin Walid, Pak. Khalid bin Walid itu setiap malam minta syahid, tapi enggak syahid. Meninggalnya di atas kasur. Tapi siapa? Tolhah. Sayyidina Tolhah bin Ubaidillah itu memang sudah dikabarkan. Pada waktu kapan Sayyidina Tolhah syahidnya? Pada waktu perang Uhud. Perang Uhud, pasukan pemanah itu ada 70 di atas bukit. Pasukan waktu itu Khalid bin Walid masih kafir. Waktu itu musuhnya Khalid bin Walid jumlahnya ada 3.000 orang. Pasukan kaum muslimin jumlahnya ada 700 orang. Pasukan pemanah ada 70 orang. Ditinggalkan sengaja harta ghanimah, biarin. Langsung lari. Kira-kira kan yang paling jadi hambatan itu pasukan pemanah waktu itu. Wah, ini kalau masih ada pasukan pemanah kita kalah. Jadi kecepatannya Pak, pasukan pemanah itu dia bisa sambil mana sambil pakai kuda. Jadi panah 4 langsung tuh bisa berbarengan. 4 panah 4 orang. Itu kehebatan pasukan panah. Kira-kira sudah semuanya turun dari gunung, itu menyalahi komando. Kata baginda Rasul, jangan dulu ada gerakan sebelum ada komando selanjutnya. Turun, yang tersisa 7 orang dengan baginda Rasul, termasuk ada Sayyidina Tolhah di sana. Turun karena Sayyidina Tolhah termasuk pasukan panah. Turun semuanya mengambil harta ghanimah. Khalid bin Walid nengok, wah lengah nih. Balik lagi Pak. Balik lagi, naik ke atas batu, sebagian ngegelindingin batu Pak, gelundung. Jadi dibunuhnya lewat ditimpa pakai batu. Batunya kan batu besar-besar, nggak mungkin batu segede gini. Pada syahid di bawah ada 70 orang. Di atas 7 orang, bisa dibayangkan nggak? Lawan ada 170. 70 khusus mau menghabisi baginda Rasul, yang ribuan itu ngelawan 7. Bisa dibayangkan gimana coba? Dan apa yang terjadi? Itu masih ada ratusan sahabat. Akhirnya pada waktu baginda Rasul dikepung, termasuk Abu Tolhah dan ada ratusan sahabat, itu jadi tameng Pak. Jadi waktu para orang musyrik menghantam baginda Rasul, bagaimana bikin lingkar obat nyamuk, menutup. Ada yang meluk baginda Rasul, jadi berlapis-lapis sampai 4 lapis. Pokoknya jangan sampai, tapi tembus juga. Sampai itu yang dihantam kepala baginda Rasul dengan pedang, dihantam karena nggak mungkin. Itu yang jadi tameng sahabat. Ada yang sampai 100 tusukan di sini. 100 tombak, meninggal semuanya karena menjaga baginda Rasul. Akhirnya baginda Rasul tembus ke pelor nusuk ke gigi geraham baginda Rasulullah SAW. Dan termasuk Abu Tolhah sama Nina Turuhan, ada 80 tusukan. 80 tusukan, terus Allahu Akbar. Makanya idhamma ta'ifatani minkum antafshala. Apa? Idhamma ta'ifatani minkum antafshala. Ada 2 golongan, yang salah satunya daripada kalian itu ada Tolhah, antafshala. Ininya mau putus Pak. Antafshala itu tangannya mau putus, ya. Tangannya mau putus, akhirnya megang bendera, diputuskan lagi, pegang kiri, diputuskan lagi, kepalanya hanya digorok. Tolhah itu kedua tangannya putus, ada 80 tusukan dan kepalanya digorok. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tolhah termasuk orang yang mati syahid. Sudah dikasih tahu. Terus siapa lagi? Zubair bin Awam itu meninggalnya pada waktu perang Jamal antara kelompok Siti Aisyah dan kelompok Sayyidina Ali. Zubair ikut kemana? Ikut ke kelompok Siti Aisyah karena melihat ini adalah istri baginda Rasulullah SAW. Tapi yang membunuh Zubair bukan atas perintah Sayyidina Ali. Yang membunuh Zubair adalah Khawarij yang menyusup ke pasukan Sayyidina Ali. Kata baginda Rasul, barang siapa yang membunuh Zubair, maka dia akan masuk neraka untuk selama-lamanya. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, yang membunuh Zubair tetap masuk neraka selama-lamanya. Yang membunuh Sayyidina Ali, Khawarij, hafal Quran, hafal ribuan hadis, masuk neraka untuk selama-lamanya. Yang membunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu orang Persia, hafal Quran juga, masuk neraka untuk selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu para sahabat menginginkan mati syahid, memang pengen,
Tapi kalau memang Allah takdirkan enggak mati, ya enggak mati. Tapi malamnya mimpi mati syahid, oh berarti besoknya mati syahid. Nah, kalau Abu Bakar Siddiq itu tidak dibunuh, yang pendapat pertama lihubbi Rasulullah SAW, karena kabumbulengan. Apa itu kabumbulengan, Pak? Kebayang-bayang terus, pengen cepat-cepat ikut dengan Rasul, pengen ikut meninggal. Yang kedua itu reaksi racun kalajengking, ternyata naik ke jantung. Dua pendapat, dua-duanya benar. Jadi waktu di Gua Hasur itu kan dipatukin kalajengking, itu bisanya naik bisa kalajengking atau bisa ular itu diludahin hilang, tapi memang beberapa puluh tahun kemudian ternyata itu reaksinya naik lagi sampai ke jantung, itu wafat. Nah, makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis selanjutnya daripada Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata yang mana nih? Banyak ya. Baik, ini dulu ya. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Tidak ada manusia yang paling aku sayangi di antara seluruh umatku hanya satu, Abu Bakar Siddiq. Nanti alasannya dikasih tahu kenapa aku mencintai Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, wa asyudduhum fi amrillahi Umar. Dan orang yang hebat, yang teguh pendiriannya dalam amar ma'ruf nahi munkar siapa? Adalah Umar bin Khattab. Wa asdaquhum hayaan Utsmanan, dan aku membenarkan terhadap Sayyidina Utsman, tidak ada orang yang paling permalu, tastahihil malaikah, karena para malaikat itu sama Sayyidina Utsman malu. Jadi ya malaikat itu sama baginda Rasul malu. Tapi di antara sahabat yang paling bikin malu, sama ada satu sahabat yang malaikat itu malu, kalau siapa? Sama Sayyidina Utsman. Memang sudah Allah perintahkan para malaikat itu, malaikat Jibril. Makanya waktu datang ke kamar agak nyingsat sedikit baginda Rasul, bahwa waktu Abu Bakar Siddiq datang dibiarin aja, sedikit aja kelihatan betis. Tapi waktu Sayyidina Utsman datang ditutupin. Ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, tadi ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, dibiarkan saja menyingkap betis. Tapi kok ada Sayyidina Utsman langsung ditutupi? Kata baginda Rasul, aku malu terhadap Utsman, li'annal malaikah tastahi ila Utsman, karena seluruh para malaikat malu terhadap Sayyidina Utsman. Itu derajatnya kayak gimana, Pak ya? Orangnya pendiam, hafalan hadisnya enggak banyak. Hafalan hadisnya enggak sampai 200 hadis, ya. Baik. Tapi apa? Tapi siqatun, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Wa aqraduhum Zaid bin Sabit, wa afraduhum Zaid bin Sabit, dan aku berikan kelebihan kepada Zaid bin Sabit untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nanti begini Pak, Zaid bin Sabit itu setiap ikut perang selalu kurang lagi. Zaid, kamu pulang aja. Itu sering. Kata sahabat waktu zaman Sayyidina Umar, Zaid, kamu pulang aja. Tapi banyak yang nggak tahu supaya nggak fitnah. Kenapa suruh ngajar? Wa'produhum, ngajar Quran. Kalau kita mengajar tentang wudu, itu saya itu. Jadi kalau ada perang Yarmuk, perang apa, banyak suruh pulangnya. Nanti kamu pulang aja katanya. Suruh ngajar. Jadi kan nggak ikut perang semua. Nah makanya walaupun Zaid banyak nggak ikut perangnya, tapi tetap termasuk ahli surga. Wa aqaruhum Ubay bin Ka'ab. Sengaja aku perintahkan supaya ngajar Quran nih. Pertama kali yang ngajar qiraat, makharijul huruf, ilmu tajwid, panjang pendek, yaitu siapa? Ubay bin Ka'ab, ngajarin Quran. Wa alamuhum bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Untuk ini haram, ini halal, arak itu haram, air zam-zam itu halal, berzinah itu haram, mengundi nasib itu haram. Itu tugasnya siapa? Mu'adz bin Jabal. Walikulli ummatin aminun wa aminun hadhil ummah. Setiap umat itu pasti ada pelajaran atau spesialis yang dipercayakan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan untuk dakwah, setiap pemimpin dakwah itu untuk menyebar ke seluruh penduduk siapa? Ubaidah bin Jarrah. Satu ketika ada cerita begini, ini disebut pasukan Anbar.
baginda Rasul waktu mengirim intelijen 300 orang jasus, spionase ya, intelijen ya, untuk mengintai orang-orang musyrik selama 1 bulan. 300 orang bawa. Dulu ada baginda Rasul punya pasukan intelijen ya. Badan intelijen ya. Baginda Rasul itu pimpinannya Abu Ubaidah bin Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, memang diintai kan enggak perang, enggak ngintai aja ngintai gitu. Tapi kalau ada serangan perang. 300 orang di Anbar. Di Anbar itu di mana? Di Irak. Jauh banget kan dari Madinah ke Anbar. Nah, kelaparan. Jadi setiap satu hari menyembelih unta 3 unta. Kan habis. Ditunggangin, aduh lapar. 3 unta 300 orang habis. Tinggal 1 lagi kata Abu Ubaidah, jangan disembelih katanya habis. Akhirnya kumpulin katanya kurma. Kurma dikumpulin, habis lagi. Tinggal satu di Lamotan Lamotan gantian 300 orang. Kira-kira kuat gak kita, Pak? Permen gitu ya. Itu sahabat tuh. Bagat tahu. Kan dulu pakai siwak ya. Yang selanjutnya ketemu namanya As-Samakul Anbar, ikan anbar. Tadinya pasukan daun kering. Pertama, yang kedua pasukan anbar. Itu ketemu ikan ambar di pesisir pantai seperti gunung. Bahkan itu di matanya sampai 30 orang bisa duduk di mata. Dalam surah Nabawi itu di kepala ikan ambar bisa sambil duduk-duduk nyantai nongkrong 30 orang. Disembelih, ya, dimakan cukup sampai 18 hari. Ada yang bokal. Akhirnya pulang daripada pengintaian, apa ceritanya? Udah tahu. Apa aja cerita ya Rasulullah, kami setiap hari nyembelih 3 onta. Baginda Rasul senyum aja. Terus kami ketemu apa? Ketemu ikan ambar, ikan raksasa. Kalau kita mah ikan hiu ya, terdampar. Terus kata baginda Rasul, kamu bawa gak sisanya? Bawa katanya. Ya udah, mana katanya? Dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pengintaian ya. Baik. Itu siapa pimpinannya? Abu Ubaidah ibn Jarrah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu Abu Bakrin. Nah, sekali lagi. Karena aku mencintai Abu Bakar, kata baginda Rasul. Kenapa aku mencintai Abu Bakar? Karena tidak ada orang hamba Allah yang paling dicintai setelah aku. Hanya satu urutan kedua adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dalam riwayat hanya 100 hadis saja meriwayatkan. Tidak jauh dengan Ibnu Umar 1600 hadis. Apalagi dengan Abi Hurairah 5000 hadis. Nah, tapi luar biasa. Kitufel yang hanya 1 hadis riwayatnya itu lebih dulu masuk surga daripada Abu Hurairah yang hafalannya 5000 hadis. Jadi bapak-bapak jangan merasa wah ini mah ulama katanya. Pasti lebih dia dulunya masuk surga. Enggak. Di dalam kitab Al-Wa'd wal Irsyad begini, Pak. Nanti di yaumil kiamah antri antara ulama orang kaya. Baik. Pas orang kaya sudah dibukain pintu surga. Nengok sebelah kiri. Waduh. Bahasanya enggak enak. Malaikat sebentar, bisa enggak yang di belakang saya ini yang duluan? Kenapa? Ini orang kaya yang membiayai saya mondok dulu. Ceritanya ini dipondokin. Yang membiayai saya pondok yang tadinya saya enggak tahu sampai saya tahu ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Beliau yang mendanai, yang membiayai saya pesantren. Bisa enggak kalau dia duluan? Padahal amalnya biasa-biasa. Ditukar Pak akhirnya. Orang kaya duluan yang membiayai dia mondok, baru itu ulama. Itu akan terjadi nanti di yaumil kiamat. Kan ada ya, dia mondokin aja, walaupun amalannya biasa-biasa, itu akan menjadi luar biasa nanti di yaumil kiamat. Baik kembali. Zawwajani ibnatahu, aku mencintai Abu Bakar sehingga Abu Bakar pun mencintaiku sehingga Allah perintahkan aku untuk menikahi putrinya. Siapa putrinya Abu Bakar?
Siti Aisyah. Jadi ternyata Allah ini atas wahyu Allah untuk menikahi Siti Aisyah. Seperti halnya Allah perintahkan khusus kepada baginda Rasul untuk menikahi istri daripada Zaid bin Harisah, mantan istri Zaid bin Harisah. Wa hamalani ila daril hijrah. Kenapa aku mencintai Abu Bakar? Abu Bakar yang membawa aku sampai aku hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi usulan Abu Bakar, ya Rasulullah, ini kalau kelamaan kita 2 hari kita dibunuh. Aku udah dengar ini 70 pemuda mau membunuh engkau ya Rasulullah. Akhirnya malam-malam, tengah malam, sudah dikepung nginep di rumah Sayyidina Ali 70 pemuda. Akhirnya pas keluar pakai pasir, Pak. Pakai pasir. Jadi para 70 pemuda musyrik itu tidurnya berdirinya dalam keadaan tidur. Tidurnya dalam keadaan berdiri. Lewat. Yang ketiga, wasuhibani fil ghari. Kenapa aku mencintai Abu Bakar? Karena Abu Bakar menemani aku waktu di Gua Sur. Allahu Akbar. Idhuma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada 2 kekasih Allah yang ada di dalam gua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita gimana itu kaki Abu Sufyan udah kelihatan, Abu Jahal udah kelihatan. Kalau mereka nengok dikit selesai kita. Maka pas balik kanan, wahai Abu Bakar, lihat, di situ ada lautan. Jadi ngedadak langsung tembus ada lautan, Pak. Dalam kitab Al-Qusyairiyah, wahai Abu Bakar, di situ ada lautan, di situ ada tongkang. Kalau memang mereka ke dalam, kita tinggal naik perahu. Subhanallah, jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah beserta kami. Wa a'taqa Bilalan min malihi. Kenapa aku mencintai Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu telah memerdekakan budak belian, yang memang budak belian ini namanya Bilal bin Rabah, yang Bilal bin Rabah ini dimerdekakan daripada siapa? Umayyah bin Khalaf. Bapaknya budak belian, kakeknya budak belian, tidak ada harganya. Orang Ethiopia, tapi pada waktu masuk Islam maka tidak ada wanita yang paling cantik daripada istri daripada Bilal bin Rabah, putri daripada Raja Yaman, mulia, dirubah oleh Allah menjadi orang yang mulia. Terus rahimallahu Umar, Allah mencintai Umar. Wa in kana muron. Kenapa Allah mencintai Umar? Umar itu dia selalu menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit kedengarannya. Itu saja Umar. Karakternya keras tapi sebetulnya lembut dan sederhana. Terus rahimallahu Utsman tastahil malaikah. Kenapa aku cinta terhadap Sayyidina Utsman? Karena para malaikat pun malu terhadap Sayyidina Utsman. Rahimallahu Alian. Aku mencintai Sayyidina Ali. Kenapa? Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana miftahul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah gudang ilmu, sedangkan Ali kunci untuk membuka gudang tersebut. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begini. Syariat ya asbab. Kalau tidak ada istihad Sayyidina Ali, sampai sekarang umat Islam nggak bisa baca Quran. Gimana? Begini. Dari periode pemushapan Al-Quran zaman Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, itu belum ada titiknya, Pak. Jim belum ada titik di tengah. Kha belum ada titik di atas. Ba ini ba, sa atau tak belum ada dulu. Akhirnya Sayyidina Ali punya murid namanya Abu Aswad Ad-Dauli, jago nahwu sorob. Udah ada yang jago nahwu sorob, cuman belum dibukukan aja. Abu Aswad ini nanti kesulitan umat-umat akhir zaman. Tolong kamu kasih ciri, ba di bawah, ta titik 2 di atas, sin titik 2 di atas, terus ada sin kayak gerigi apa? Kayak gerigi ya, itu sin kecil, itu shin besar, terus gerigi ada sin besar, itu jim, itu kha. Itu siapa yang ngasih tahu? Sayyidina Ali. Yang membukukannya siapa? Adalah Abu Aswad Ad-Dauli. Sayyidina Ali termasuk yang punya murid terbaik dalam ilmu nahwu sorob, namanya Abu Aswad Ad-Dauli. Dalam ilmu tasawuf namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu umur 28 tahun udah jadi Syekhul Islam, udah jadi ngajar di Baghdad. Yang ngajarnya Sayyidina Ali, murid terbaik 2 itu, murid kesayangan. Baik,
Kita lanjutkan hadis yang terakhir daripada jelang-jelang wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa jaa malakun yuqalu lahu Ismail. Nah, kita singkat aja ya hadisnya. Waktu baginda Rasul menjelang wafat, jadi ada nama malaikat malakul maut, namanya malaikat Ismail. Nah, ada malaikat Azrail, tapi ini khusus, Pak. Jadi banyak namanya, ada ala mi'ati alfin malakin, ada 100.000 malaikat. Kullu malakin ala mi'ati alfi malakin. Setiap satu malaikat itu punya anak buah 100.000. Nah, itu siapa? Malaikat Ismail. Ada malaikat Azrail, ada malaikat Ismail. Malaikat Ismail itu sahibus samai dunia, yang khusus duduk di langit, tinggal di langit yang pertama. Baru dengar kita ya. Biasa juga sama baru dengar, baru baca. Namanya malaikat Ismail. Baik. Fasta'dana alaihi fasa'ala anhu. Malaikat Ismail ini, tapi kalau untuk ke umum itu malaikat Azrail, tapi nggak apa-apa dikasih tahu. Jadi yang khusus mencabut nyawa baginda Rasul namanya malaikat Ismail. Minta izin, fasa'alahu. Ya Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa engkau. Jadi bawa tuh anak buah 100.000 dibawa. Summa qala Jibril, datang malaikat Jibril berdua. Ya Rasul, hada malakul maut yasta'dinu alaik. Datang sama malaikat Jibril, ya Rasulullah, prepare dulu ya kalau gitu mah ya bahasanya. Ya Rasulullah, ini malaikat maut mau minta izin, mau mencabut nyawa engkau. Itu pun kalau engkau mau. Kalau enggak mau ya nanti balik lagi katanya. Kira-kira kalau gitu enak banget gak Pak kita? Pak Ketua ini mau nyabut nyawa, cuman terserah sih kalau mau nanti-nanti katanya. Ya Allah. Terus kata baginda Rasul begini, masta'dana ala adami qablaka. Kata malaikat Jibril, mohon maaf. Masta'dana ala adami qablaka. Ya Rasulullah, memang terus terang seluruh para nabi dari mulai Nabi Adam sampai engkau hari ini, setiap malaikat mau mencabut nyawa para nabi pasti minta izin dulu, Pak. Khusus ke nabi, minta izin dulu. Makanya Nabi Musa kan sempat ada miscommunication dengan malaikat Azrail. Di dalam kitab Al-Mishkat sama hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Al-Muskilat yang ditentang oleh orang-orang Wahabi. Masa cina Nabi Musa ngegampar malaikat? Sebentar, lihat dulu asbab nurunnya. Pada waktu di Bukiti itu malaikat Azrail menyerupai kakek tua. Enggak bilang-bilang, itu miscommunication. Palatoma, jadi diambil lewat mulut, Pak. Nabi Musa itu diambil nyawa. Pas ngobrol, dari mana? Langsung aja malaikat Azrail. Apa-apaan ini kata Nabi Musa, digampar. Juprot falatoma faqafaha ainahul yusra. Maka langsung keluar, Pak, mata yang bukan pecah, keluar. Aja. Fayarju ila rabbih, kembali kepada Allah. Ya Allah, mohon izin. Ini engkau kan perintahkan aku nyambut nyawa. Kok Nabi Musa enggak mau, masa saya gak digaplok katanya. Kenapa saya digampar? Wah, memang ada kesalahan teknis bukan dari malaikat Azrailnya ya. Miscommunication, bukan kesalahan yang seperti itu. Akhirnya balik lagi, coba tanyakan memang umurnya pengen berapa lama. Pas balik lagi, kamu lagi, kata Nabi Musa, mau digampar lagi sebentar, ini saya malaikat Azrail. Ya Allah, kenapa nggak ngasih tahu? Iya, kemarin itu saya disuruh jambut nyawa engkau, tapi kenapa kamu mukul saya? Kata saya kan nggak tahu kamu malaikat. Begini, akhirnya Allah perintahkan kamu supaya pegang ini asaur, tubuh banteng, ada bulu-bulunya. Nah, nanti bulu-bulu yang di lingkaran tangan kamu itu umur kamu. Kata Nabi Musa, enggak apa-apa. Aku pengen dicabut nyawa sekarang. Tapi kata malaikat Azrail, mohon maaf, aku tidak diperintahkan untuk cabut nyawa kamu. Jadi suruh makan buah teh, menghirup buah teh sambil bersandar di pohon zaitun, meninggal di situ. Jadi hanya Nabi Musa yang malaikat Azrail tidak diperkenankan untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa aja. Bukan trauma ya. Bukan yang enggak enak malaikat Azrail. Memang Allah perintahkan
biarkan supaya Nabi Musa meninggalnya memakan buah teh. Subhanallah. Baik. Yang selanjutnya kembali. Nah, wala yasta'dinu ala ani ba'daka. Nah, kata Jibril, setelah engkau tidak ada lagi malaikat Ajrail untuk minta izin terdahulu kepada umat-umat setelahmu. Udah, dari sahabat kalian semuanya mendadak semua, tidak ada minta izin dulu. Terus akhirnya dan lahu fa'adina lahu fasalam alaihi ya Muhammad innallaha arsalani ilaika fa in amartani an aqbidruha qabdutu wa in amartani an atrukahu taraktuhu. Sudah tadi ya. Kata baginda Rasul, wa taf'al ya malakal maut, laksanakan wahai malaikat maut. Terus faqala Jibril ya Muhammad innallaha qad istaqa ila liqaika. Pada waktu detik-detik mau dicabut nyawa, malaikat Jibril membisikkan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah sudah merindukan engkau. Nah, gitu. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah sudah merindukan engkau. Akhirnya pas sudah faqabada ruhu, pas sudah ditarik ruhnya, falamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'at ta'ziyah, maka berdatanganlah para pentakziah, sami'u sautan min nahiyatil bait, maka semuanya mendengar ada suara tanpa rupa. Assalamualaikum ahlal bait, keselamatan untuk kalian penduduk rumah. Warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan keberkahan. Inna fillahi azan min kulli musibah, sesungguhnya di dalam agama Allah azaan, ada orang-orang yang bertakziah dalam setiap musibah. Wa khalafan min kulli halikin, dan nanti orang akan merasakan setiap kematian. Nah, terus fabi abillah fattaqu wa iyahu farju, takutlah kepada Allah, mengharaplah kepada Allah. Nah, terus pas ditanya, ini suara siapa? Wal Khadir alaihi salam. Tapi di sini ada tarjihnya para bapak yang mengatakan suara ini daripada Nabi Khidir. Inna hada hadisil maudu, ini hadisnya hadis maudu. Hadis sahih, hadis hasan, hadis doib, hadis mudallas, hadis musalsal, hadis mu'an'an, hadis mudraj, hadis mursal, hadis mutawatir, hadis qudsi. Terus yang paling terus ada hadis hasan li ghairihi, dhaif, terus ada hadis jayidan, yang paling itu hadisun maudhu. Hadis maudhu itu adalah hadis palsu yang riwayatnya Abdullah bin Mahraz an Yazid an Asam an Zainil Abidin. Abdu Mahraz matrukun. Rawi siapa Mahraz itu? Syekh Mahraz itu tertolak perawiannya. Intinya apa? Waqala al-Miraq laisa bisahihin. Menurut Imam Asqalani, Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, yang hafalan hadisnya 200.000 hadis, yang mondok pesantrennya 80 tahun, hadal hadisu wahya isnadu dhaifun bi khususi sanad. Ini memang hadisnya hadis yang dhaif, lakin idan tadammana ila ghairihi yataqawla wa yataraqqa. Kalau misalkan ada hadis yang pendukung, awas, ada hadis yang pendukung bahwa ini benar Nabi Khidir, maka ini menjadi hasan li ghairihi. Cuman yang sahih begini, yang sahihnya. Jadi intinya ini bukan jadi patokan yang ngomong Nabi Khidir, bukan ya. Jadi begini, kalau yang waktu memandikan baginda Rasul memang ada suara pertama nih. Wahai Sayyidina Ali, wahai Ja'far, mohon maaf, wahai Sayyidina Ali, jangan kau mandikan, ya. Sebab baginda Rasul itu manusia suci. Setiap yang suci tidak boleh dimandikan. Wah, udah goyang tuh. Apa benar gitu ya? Langsung ada suara. Wahai Sayyidina Ali, mandikan. Allah perintahkan kepada setiap ibnu Adam, sebab seluruh para nabi pun semua jadi dimandikan. Itu sempat goyang. Apa benar? Ternyata yang pertama suara iblis, yang kedua adalah
suara Nabiullah Khidir alaihi salam. Itu yang sahihnya. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.